Film Bird Box adalah film yang menceritakan tentang semua orang terkena halusinasi. Mereka harus menutup matanya untuk mengatasi halusinasi tersebut. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang ibu yang memberitahukan kedua anaknya untuk tidak membuka penutup mata, karena jika mereka membukanya, maka mereka akan mati. Lalu sang ibu pergi bersama anaknya menuju sebuah sungai dengan mengikuti tali yang mengarah ke sungai. Lalu mereka menaiki perahu dan melalui sungai itu. Kemudian 5 tahun sebelumnya diperlihatkan seorang ibu bernama Mallory. Ia adalah ibu dari kedua anak sebelumnya yang berprofesi sebagai pelukis. Saat itu ia ditemani saudaranya bernama Jessica dan melihat berita di TV mengenai aksi bunuh diri secara massal di Rusia dengan korban yang mencapai puluhan ribu. Namun mereka belum mengetahui penyebab hal tersebut. Lalu kedua saudara ini pergi ke rumah sakit untuk mengecek kehamilan Mallory yang saat ini sedang mengandung seorang anak yang di awal film tadi. Di sini terlihat Jessica mengatakan kalau dia tidak menyukai kelahiran anak tersebut karena ayahnya tidak diketahui, sambil memberikan brosur untuk mengadopsi anak tersebut jika Mallory menginginkannya. Setelah itu Jessica pergi duluan dan menunggu di mobil karena Mallory sedang ke toilet karena muntah. Namun setelah hendak keluar, Mallory melihat seorang wanita yang membenturkan kepalanya ke dinding. Melihat hal itu, Mallory langsung buru-buru pergi ke mobil dan mengatakan kalau kejadian yang membuat orang menjadi gila di Rusia sudah sampai di kota ini. Di sepanjang jalan terlihat orang melakukan bunuh diri massal dan keadaan menjadi sangat kacau. Di dalam perjalanan Jessica tampak panik dengan kejadian itu yang membuat mobil yang dikendarainya kecelakaan. Dan setelah itu Jessica melakukan bunuh diri tepat di depan Mallory. Ia lalu berlari tak tentu arah mengikuti orang-orang di sana, dan ketika ia terjatuh terdapat seorang wanita yang ingin menolongnya. Tetapi wanita itu tampak melihat sesuatu dan masuk ke dalam sebuah mobil yang sudah terbakar. Setelah itu barulah Mallory diselamatkan oleh seorang pria bernama Greg dan membawanya masuk ke dalam sebuah rumah. Di rumah itu mereka berkumpul tanpa mengenal satu sama yang lainnya. Dan mereka beranggapan bahwa kejadian itu terjadi karena terdapat sebuah makhluk tak kasat mata yang membuat orang-orang melakukan bunuh diri massal. Untuk menghindari makhluk tersebut, bisa dengan berlindung di dalam rumah dan menutup jendela atau menutup mata agar tidak melihat makhluk tersebut. 3 hari kemudian, mereka tetap saja berada di rumah itu dan terdapat seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata itu wanita hamil bernama Oli. Bertambahnya 1 orang lagi di sana membuat stok makanan semakin menipis. Dan Greg, sang pemilik rumah, memutuskan untuk memantau keadaan di luar menggunakan CCTV. Tetapi mereka mengikat tangan Greg di kursi agar jika ia terpengaruh, ia tidak bunuh diri. Setelah meninggalkan Greg sendirian, mereka mendengarkan suara kegaduhan yang ternyata Greg sudah tewas bunuh diri. Lalu berlanjut pada masa sebelumnya, di mana kejadian di rumah tadi adalah flashback dari ingatan Mallory. Di sini ia sudah berjalan selama 14 jam. Kemudian ada seorang pria yang meminta ia untuk membuka penutup mata itu. Tetapi Mallory menolak serta membunuhnya. Di sini terlihat kalau pria ini tidak menggunakan penutup mata. Kembali ke kejadian sebelumnya, di mana karena stok makanan mereka menipis, seorang kasir menyarankan mereka untuk pergi ke swalayan terdekat untuk menambah stok makanan. Mereka pergi berlima menggunakan mobil dan mengecat kaca mobil berwarna hitam, serta mengandalkan sensor mobil untuk sampai ke tujuan. Walaupun di dalam perjalanan ada sedikit gangguan, tetapi mereka berhasil sampai ke swalayan itu dan mengambil beberapa makanan untuk persediaan mereka. Tetapi dari pintu belakang mereka mendengarkan suara seseorang, dan mereka malah membuka pintu itu yang berisi seorang ODGJ yang memaksa masuk. Tetapi mereka mencoba menahannya, dan Carly mengorbankan dirinya untuk mendorong orang itu. Darah pun mulai terlihat di bawah pintu yang menandakan kalau Carly telah tewas. Mereka lalu kembali tanpa adanya Carly. Setelah sampai dan pada malam harinya, terdapat pasangan bernama Felix dan Lucy mencuri beberapa makanan beserta mobil yang sebelumnya digunakan. Lalu kita dibawa kembali pada saat Mallory mendayung perahu yang kini sudah selamat 24 jam. Di saat mendayung perahu, mereka menabrak sebuah truk yang membuat salah satu anaknya terjatuh
beserta persediaan makanan mereka, tetapi ia berhasil diselamatkan. Dan Mallory menepikan perahunya di suatu wilayah, dan berhasil menemukan sebuah rumah kosong di sana. Tetapi ketika ada seseorang yang mengetuk pintu, Mallory langsung menyusul anaknya di perahu. Tetapi di perjalanan, ia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya, dan melepaskan sebuah tembakan yang didengar oleh anaknya. Ia lalu memutuskan untuk membantu ibunya dengan cara mengikat tali ke tubuhnya untuk jaga-jaga, hingga Carly sampai di perahu dan menarik sang anak. Save yourself. Do you understand? Lalu kita kembali ke rumah sebelumnya, di mana terdapat seorang pria bernama Giri yang mengatakan kalau ada orang ODGJ di luar sana dan memaksa orang-orang untuk membuka penutup mata. Ia menelusuri semua rumah untuk mencari orang di setiap rumah. Tapi ada pria botak yang tidak percaya dengan hal itu. Namun seorang nenek memukul kepalanya dan meletakkannya di garasi. Di sini Mallory dan Ollie tampaknya akan segera melahirkan. Ia lalu dibantu oleh wanita tua tadi, sedangkan Giri melukis sesuatu yang aneh. Entah apa yang dipikirkan pria ini, sampai-sampai ia memasukkan burung ke dalam kulkas. Kejadian itu disaksikan langsung oleh pria botak yang masih terkunci di garasi. Ia juga membuka beberapa jendela yang membuat rumah itu sedikit terang. Lalu ketika Tom datang, ia lalu mengeluarkan burung di dalam kulkas dan mengambil shotgun. Tetapi ia dipukul oleh Giri yang membuatnya pingsan. Selain itu, Giri juga membuka garasi tempat pria botak ini berada, lalu naik ke lantai di mana tempat persalinan Mallory. Di sini, ia tiba-tiba saja membuka jendela yang membuat Ollie melompat dari jendela. Begitu juga dengan wanita tua ini yang dipaksa Giri untuk membuka mata, yang membuatnya bunuh diri. Ternyata pria botak ini tidak mati. Ia datang membawa shotgun, tetapi ia menutup matanya karena kondisi jendela yang sedang terbuka. Karena hal itu membuat mereka sama-sama terjatuh dan dibunuh oleh Giri. Beruntung Tom yang pingsan lalu tersadar dan berhasil melepaskan tembakan ke arah Giri. Setelah itu ia lalu pergi menyusul Mallory yang sedang berlindung di balik selimut. 5 tahun kemudian, Mallory dan Tom hidup bersama dan mencari makanan di setiap rumah untuk bertahan hidup. Ketika itu mereka mendapatkan sinyal dari Haidt yang mengatakan kalau ada suatu tempat di mana tempat itu dapat dihuni tanpa penutup mata, namun terletak sangat jauh di hilir sungai dan sangat sulit untuk ke sana jika membawa anak-anak. Tetapi mereka tidak peduli dan tetap pergi ke sana. Sebelum itu mereka harus mempersiapkan perbekalan dengan cara mengambilnya dari rumah kosong. Setelah mengumpulkan beberapa makanan, tiba-tiba ada beberapa orang tanpa menggunakan penutup mata. Ternyata mereka adalah orang-orang ODGJ yang sering berpatroli untuk membuka penutup mata orang agar mereka tak tahan dan akhirnya bunuh diri. Tom di sini lalu menyuruh Mallory dan kedua anaknya untuk melarikan diri, sedangkan ia akan menghadapi ODGJ itu sendirian. Tapi salah satu ODGJ melihat Mallory dan Tom membuka penutup matanya serta mengorbankan nyawanya agar Mallory dan anaknya bisa selamat. Tom pun berhasil membunuh semua ODGJ itu, walaupun akhirnya ia terpengaruh dan menembak dirinya sendiri. Mengetahui hal itu, Mallory pun bersedih dan memutuskan untuk melakukan perjalanan menelusuri sungai. Disinilah adegan di awal film tadi, di mana Mallory sudah lama mendayung perahu, hingga kondisi sungai saat ini sudah tidak tenang lagi. Hal itu membuat perahu mereka terbalik, namun beruntung mereka semua berhasil selamat. Arus deras itu menandakan kalau mereka telah dekat dengan lokasi tujuan. Lalu mereka mulai menelusuri hutan. Tetapi Mallory malah terjatuh ke dalam jurang yang membuat mereka berpisah satu sama lain. Mallory berusaha untuk mencari keberadaan anak-anaknya, dibarengi dengan suara halusinasi yang terus menghantui. Hingga Mallory mendengar suara lonceng yang berasal dari anak laki-lakinya. Sedangkan anak perempuannya hampir saja membuka penutup mata, hingga ia mendengar suara ibunya dan berhasil berjumpa kembali. Namun ketika hendak mencari suara kicauan burung, mereka malah dikejar sesosok makhluk besar yang tidak terlihat, tetapi mereka berhasil menemukan bangunan tua dan mengetuk pintu. Mallory memohon untuk masuk karena ia sedang dikejar oleh makhluk tersebut. Setelah membuka pintu dan mengecek matanya, barulah Mallory diperbolehkan masuk ke tempat itu, yang ternyata adalah sebuah sekolah yang dihuni oleh orang-orang tunanetra. Di sini seorang dokter bertanya mengenai nama kedua anak itu, tetapi karena namanya kurang bagus, Mallory memberi nama anak laki-lakinya bernama Tom, yaitu seorang pria yang
telah menyelamatkannya. Sedang anak perempuannya adalah bernama Oli, yang mana anak itu ternyata anaknya Oli yang lahir ketika itu. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian suka dan ingin melihat alur cerita lainnya. Film ini menunjukkan bahwa dalam situasi paling mengerikan sekalipun, ikatan keluarga bisa tumbuh dari pengorbanan, kesetiaan, dan cinta tanpa syarat. Perlindungan bukan hanya soal menjaga fisik tetap aman, tetapi juga menjaga harapan dan rasa aman emosional anak-anak di tengah kehancuran dunia. Mallory bukan hanya menyelamatkan mereka dari kematian, tetapi juga membentuk dunia kecil di mana cinta dan kepercayaan bisa hidup kembali.